Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya saya Baiklan Nashwa sebagai moderator yang akan memandu podcast Sativa Bersuara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Pimpinan dan juga Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian yang sudah menyampaikan diri hadir pada podcast Sativa Bersuara yang bertema How to Survive as Mahasiswa Baru di tahun pertama Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mungkin sebelumnya kita bisa perkenalkan diri satu persatu pada ketua-ketua pimpinan yang ada di Fakultas Pertanian. Bisa dimulai dari yang di sebelah kanan saya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rian Hakiki, selaku Sekretaris Jenderal BEM Fakultas Pertanian tahun 2024. Saya berasal dari Lombok Tengah, program studi agribisnis tahun 2021. Baik, terima kasih. Nama saya Rangga Hidayat Muhtar dari program studi Ilmu Kelautan Universitas Mataram angkatan 22 dan saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kelautan Universitas Mataram periode 2024. Baik, nama saya Hartadi Rahman dari Bengkel Seni Satipa. Saya berasal dari Prodi Agribisnis. Baik, perkenalkan nama saya Hardianti. Saya mahasiswa semester 5 angkatan 22 di program studi kehutanan. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Himasilva PC Unram tahun 2024. Oke, baik. Terima kasih sudah memperkenalkan masing-masing pada podcast Sativa Bersuara pada saat ini. Ya, yang kita ketahui pada saat ini adalah sikonnya mahasiswa penerimaan mahasiswa baru dan di dalam lingkungan kampus. Khususnya sekarang hari-hari pertama perkuliahan dan juga khususnya untuk mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampusnya. Nah, sekarang mungkin saya boleh ada pertanyaan dari saya sebagai moderator kepada ketua-ketua. Bagaimana cara terbaik bagi mahasiswa baru untuk dapat beradaptasi dan mengenal lingkungan kampus serta fasilitas yang ada? Dipersilakan untuk Bapak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian untuk argumentasi dan literasinya dipersilakan. Baik, terkait dengan bagaimana mahasiswa baru untuk beradaptasi ya, terutama terkait dengan pengenalan kehidupan kampus. Dari awal sudah diberikan orientasi dari tingkat universitas, mulai dari PKKMB universitas, kemudian lanjut lagi di PKKMB fakultas. Di sana diberikan pemahaman terkait dengan fasilitas kampus, kemudian bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengenali kehidupan kampus melalui organisasi, di mana di Fakultas Pertanian memiliki berbagai macam organisasi, mulai dari himpunan sampai dengan UKMF yang ada di Fakultas Pertanian. Di BEM juga kita membuka open recruitment untuk Satipis muda yang ingin belajar terkait dengan aktivis. Kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman mahasiswa baru peroleh untuk bisa menambah pengalaman ataupun pemahaman terkait dengan dunia kampus. Mungkin itu. Sangat keren sekali jawabannya Bapak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Ya, yang kita ketahui sendiri di dalam Fakultas Pertanian sendiri banyak UKM dan organisasi himpunan-himpunan yang ada untuk mengkaderisasi atau mungkin mahasiswa baru bisa bergabung di sana untuk mendapatkan relasi dan juga pengalaman sebagai mahasiswanya sendiri ya Pak. Ya, mungkin bisa selanjutnya untuk Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan untuk literasi dan argumentasinya saya persilakan. Baik, terima kasih buat moderator. Sebenarnya itu pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana mahasiswa baru tuh dapat beradaptasi di lingkungan kampusnya? Ini kan mahasiswa baru yang sekarang baru masuk ke dalam Fakultas Pertanian ini adalah kawan-kawan yang masih dalam masa peralihan dari masa-masa sekolah menuju masa-masa mahasiswa yang lebih serius. Jadi jika ditanya seperti itu, ada berbagai organisasi seperti kata Pak Sekjen sebelumnya yang dapat membantu kawan-kawan mahasiswa baru untuk beradaptasi. Terutama kami di Ilmu Kelautan terdapat berbagai macam kegiatan menarik yang
dapat mempererat hubungan antar satu angkatan ataupun dengan angkatan lainnya, dan juga dengan fasilitas yang ada di sekitar kampus Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Sebenarnya di Himakal sendiri memiliki 3 study club yang dapat mengenalkan nih fasilitas-fasilitas apa aja yang ada. Misalnya kayak di dunia penyelaman ada study club Marine Science Diving Club atau MSDC. Lalu ada jika peminatannya di bidang ikan misalnya ada Marine Fisheries, itu juga bisa membantu kawan-kawan mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan temannya ataupun fasilitasnya, dan juga membantu di dunia perkuliahan tentunya di berbagai mata kuliah. Dan yang terakhir ada namanya Sea Growth, itu juga membantu kawan-kawan yang memiliki minat di bidang mangrove dan juga lamun. Sebenarnya ada berbagai macam cara, terutama kami di himpunan, untuk mempererat atau biasa disebut dengan membantu kawan-kawan beradaptasi lah di lingkungan kampusnya seperti itu. Ya, terima kasih untuk argumentasi dan literasinya Bapak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Ya, saat kita tahu sendiri di dalam himpunan masing-masing itu ada peminatan-peminatan dan juga tawaran-tawaran menarik untuk para mahasiswa untuk mengasah minat dan bakatnya, terutama Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan ya Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin selanjutnya bisa untuk perwakilan delegasi dari UKN Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Sativa Fakultas Pertanian, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari moderator. Ini agak menegangkan ya. Agak menegangkan nih, saya jadi Serius jadi. tremor ini. Ya kalau Bisa kita chill-chill aja. ya chill-chill aja ya. Chill-chill aja. Bagus yang sudah disampaikan dari Pak Jen dan kemudian dari Bapak Ketua Umum Himakal tadi ya, sama bagus sekali hal-hal yang sudah disampaikan. Sepertinya saya juga tidak jauh-jauh dari situ menyampaikannya karena sudah disampaikan sama teman-temannya tadi. Kalau saya sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu kita sebagai mahasiswa itu bangun dulu tuh rasa memiliki gitu. Sadar akan menjadi mahasiswa dulu gitu. Ya kan? Betul. Artinya ketika kita sudah sadar sebagai mahasiswa dan kita sudah memiliki rasa memiliki di Fakultas Pertanian. Ketika kita sudah mempunyai rasa memiliki, ya kita kan punya fasilitas, punya wadah, punya minat-minat yang lain yang bisa kita tuangkan di Fakultas Pertanian ini. Jadi untuk mahasiswa baru, selamat datang. Silahkan teman-teman eksplor sendiri gitu. Kami dari UKM ataupun dari himpunan sudah menyediakan gitu dan membantu kalian untuk beradaptasi di Fakultas Pertanian, atau bisa dari organisasi ataupun hobi kalian gitu, ataupun apa yang ingin dipelajari dari mata kuliahnya seperti itu ya, bisa dibantu dengan organisasi dan UKMF. Kemudian untuk bagaimana agar teman-teman itu bisa beradaptasi ya, pertanyaannya adaptasi dalam kutip, teman-teman juga jangan malas-malas lah buat cari-cari sendiri kan di sosial media itu. Ada Bengkel Seni Sativa contohnya seperti kita yang bergerak di UKM kesenian gitu, ataupun dari teman-teman yang ada gitu, bisa dilihat-lihat aja di sosial medianya, ada di Instagram atau YouTube ataupun TikTok kan banyak gitu kan arsip-arsip kegiatan yang sudah diposting gitu oleh beberapa organisasi tertentu gitu. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman mahasiswa baru yang beradaptasi. Selamat datang. Oke, sangat baik sekali jawaban dari argumentasi kepada Ketua Delegasi dari UKM Bengkel Seni Sativa. Ya, kita tahu sendiri dalam kita mengikuti sebuah UKM, di situ kita bisa mengasah skill dan minat kita dan bakat kita, terutama Bengkel Seni Sativa sendiri, yaitu salah satu UKM yang ada di Fakultas Pertanian dalam kesenian musik dan juga hal lainnya yang tentang dunia seni dan band-band segala macamnya. Untuk para mahasiswa baru, jangan lupa bergabung di setiap UKM yang ada di Fakultas Pertanian. Ya, mungkin terima kasih juga Pak Ketum
dan delegasi dari BSS. Mungkin selanjutnya bisa di sebelah paling kanan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Kehutanan untuk argumentasi dan literasinya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Jadi pertanyaan yang menarik, bagaimana mahasiswa baru tersebut bisa beradaptasi dan dapat mengenal lingkungan perkuliahan. Itu sebenarnya di program studi kehutanan itu sendiri ada namanya mata kuliah Forestry Camp. Itu mata kuliah yang cuma 1 SKS yang memang ditujukan untuk ditujukan untuk memperkenalkan bagaimana secara umum kehutanan itu seperti apa gitu. Jadi di Forestry Camp itu nanti langsung ke praktikumnya. Jadi di sana mereka diperkenalkan apa aja mata kuliah yang akan mereka dapatkan di sana dan bagaimana cara survive di bidang kehutanan itu sendiri. Terus juga tadi sudah disinggung bagaimana beradaptasinya melalui organisasi dan sebagainya. Jadi saya lebih ke peran media sosial ya. Peran media sosial sangat penting menurut saya, bagaimana mahasiswa itu dapat mengenal mungkin entah itu dari program studi mereka atau mungkin dari UKF yang ada di Fakultas Pertanian. Dan saya rasa semua UKF yang ada di Fakultas Pertanian itu sudah memberikan konten-konten yang menarik terkait Fakultas Pertanian itu sendiri dan terkait himpunan-himpunan atau program studi yang ada di Fakultas Pertanian. Jadi media sosial menjadi peran penting dalam proses pengenalan kehidupan kampus itu. Terus juga satu lagi, cara beradaptasi bagi mahasiswa baru juga tidak lepas dari rangkulan seniornya ya. Jadi sepertinya sangat dibutuhkan senior yang sudah sudah lama atau sudah merasakan dunia kampus seperti apa. Jadi bisa dirangkul mahasiswa baru karena kita akan menemukan karakter yang berbeda. Mungkin ada yang malu untuk langsung bertanya kepada seniornya, atau mungkin ada yang introvert dan tidak mau ikut organisasi. Jadi itulah peran senior yang cukup membantu dalam beradaptasi bagi mahasiswa baru. Itu saja sih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kakak Sekretaris Umum Emma Silva. Ya, benar sekali, yang kita ketahui sendiri, rangkulan para senior dan kakak tingkat di setiap organisasi maupun di dunia perkuliahan sangat penting untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, karena dengan cara kita saling rangkul di situ kita bisa mempererat silaturahmi dan keaktifan dan juga relasi dan cara membangun organisasi itu tetap tumbuh ya. Dan juga branding di sosial media setiap Ormawa maupun UKM itu sangatlah penting, yang kita tahu ya. Untuk semua ketua umum kita ketahui sendiri pada saat ini era digital sangat keren sekali untuk kita membranding diri sendiri maupun kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang efektif bagi mahasiswa baru untuk mengenal dan belajar tentang sebuah manajemen waktu? Mungkin saya persilahkan yang di sebelah kanan saya, Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Dipersilahkan. Bentar dulu. Kaku banget kita ya podcast. Iya, sumpah. Tremor saya serius ya. Ini mau pusing. Wawancara. Oh, kita minum dulu guys. Aduh, masih ada minum ini. Oh. Iya, Pak Kahim saya ini belum minum. Aduh. Sudah, sabar. Makan panas lah. Kaku ah. Itu pintunya tutup, enggak ada rasa. Minta tolong. Kita di sidang ini. Iya. Pelan-pelan. Tadi pertanyaan? Bagaimana cara yang efektif bagi mahasiswa baru untuk mengenal dan belajar tentang
sebuah manajemen waktu, mungkin kayak dalam organisasi tentang akademik dan organisasi kalau bisa. Biar- Kawan udah ready? Belum? Nah, mungkin bisa dihitung. Ulang dari pertanyaannya aja. Udah? Bisa dihitung mungkin biar kita actionin. Gimana ya biar kita nggak kaku? Biasa nyari Nggak bisa saya Pak. nyari closing statement ini. Ini udah keringetan saya di dalam. AC tambah AC dulu. Sukil. Mana pandai. Apalagi saya lihat di sini sumpah. Nggak melihat sana saya. Kayak konferensi pers kita ini. Aduh. Sukil. Oke, tunggu. Dari pertanyaan yang selanjutnya. Yang kedua ini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang efektif bagi mahasiswa baru untuk mengenal dan belajar tentang sebuah manajemen waktu? Mungkin bisa dijawab yang di sebelah kanan saya, Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Mungkin sebelumnya untuk manajemen waktu sendiri, cara membagi waktu untuk akademik dan juga organisasi yang diikuti setiap mahasiswa. Dipersilakan. Oke, baik terkait dengan manajemen waktu ya. Ini adalah satu hal yang sifatnya sustainable, yang berkelanjutan. Ya, ini harus kita mulai dengan suatu hal yang rutin dari hal-hal kecil. Kalau bisa itu kita mempunyai schedule yang teratur dalam kehidupan kita bersehari-hari. Jujur semenjak saya masuk di himpunan, saya mengikuti kegiatan basis sosek di himpunan saya di agribisnis. Di sana kita mendapatkan pengalaman, kemudian kita diajarkan terkait dengan bagaimana manajemen waktu. Sehingga pada titik ini saya di Badan Eksekutif Mahasiswa bisa mengatur waktu sehingga bisa mengaktifkan bagaimana totalitas saya antara organisasi dan perkuliahan. Sampai pada titik ini saya di BEM mempunyai tanggung jawab yang dibilang cukup besar, mengelola sebuah organisasi, kemudian merangkul teman-teman Ormawa, dan juga bisa memaksimalkan perkuliahan saya. Bahkan sejak saya di BEM ini, IPK saya itu menaik. Ini salah satu dari faktor dari pembelajaran dari sebuah manajemen waktu. Manajemen waktu itu harus kita lakukan secara berkelanjutan. Ini harus kita susun, bisa teman-teman buat dalam bentuk schedule, kemudian bisa teman-teman buat di gadget juga bisa, pakai kalender dan sebagainya. Kemudian teman-teman bisa mengikuti workshop ataupun pelatihan terkait dengan bagaimana mengatur waktu dan mencari mentor yang tepat dalam mengembangkan minat ataupun skill dari teman-teman semua. Saya rasa dunia perkuliahan itu tidak sama dengan kita waktu menjadi seorang siswa. Teman-teman harus bisa beradaptasi dengan berbagai tekanan, terutama tekanan di perkuliahan, mulai dari dosen, kemudian tugas-tugas yang diberikan sama dosen, itu harus teman-teman bisa mengatur dan manage itu semua. Saya yakin dengan teman-teman semua rutin melakukan berlatih terkait dengan manajemen waktu, teman-teman latih soft skill teman-teman di organisasi, kemudian mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas. Insya Allah nanti kedepannya terbiasa sehingga teman-teman menjadi orang yang luar biasa sampai dengan titik ini seperti yang kita di depan. Mungkin teman-teman yang di depan ini sudah paham ataupun berpengalaman terkait dengan bagaimana memanage waktu yang tersedia gitu. Mungkin itu. Kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Ya, yang kita tahu sendiri, memanage waktu dimanapun kita berada sebagai mahasiswa ataupun sudah selesai sebagai mahasiswa dan mendapatkan gelar, kita harus selalu memanage waktu. Dan juga yang saya rasa sendiri sebagai anak organisasi, sangat seru sekali untuk memanage waktu antara akademik dan juga organisasi dan apapun itu yang sangat kita ikuti. Ya, karena saya sendiri ngerasa ini ya Pak Jen,
dengan saya mengikuti organisasi, IPK dan akademik saya jadi bagus. Apa karena itu ada relasi dari organisasi sendiri atau mungkin sudah bisa manage waktu dalam organisasi yang ada yang pada saat yang saya ikuti pada saat ini. Oke, baik, selanjutnya mungkin bisa Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan menjawab pertanyaan saya yang tadi. Untuk argumen dan literasinya saya persilakan. Baik, terima kasih ya buat moderatornya. Jadi sebenarnya Pak Jen, Bang, Kak, sebenarnya manajerial waktu ini adalah hal yang paling mendasar bagi seorang manusia sebenarnya, tentang bagaimana cara kita akan hidup di hari esoknya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan atau apapun itu di kemudian hari, alangkah lebih baiknya menyusun mulai dari bangun tidurnya sampai ke acara-acaranya hingga ke waktu tidurnya lagi. Jadi manajerial waktu ini berfungsi untuk mengatur kita sebagai manusia ini agar tetap pada garisnya gitu loh. Dan di Himakel sendiri ada namanya Himakel Training. Jadi di sana kawan-kawan dari mahasiswa baru dapat diajarkan tentang bagaimana sih cara mengatur waktu itu dengan tepat dan juga apa ya, dan tepat dan pokoknya berhasil baik lah gitu. Jadi di Himakel Training sendiri kita datangkan nih narasumber yang sekiranya berkompeten, bukan sekiranya, memang berkompeten di bidang manajerial waktu ini. Jadi kawan-kawan itu tidak perlu lagi kelagapan kayak yang wah pagi ini harus ngapain, wah nanti sore ngapain. Jadi nggak ada unsur mendadaknya lagi, dan ketika tidak ada unsur mendadaknya maka kita akan melakukan sesuatu itu dengan penuh kesiapan dan hasilnya tentu bahkan lebih memuaskan kan Pak Jen kan. Kayak tadi IPK-nya naik misalnya, Pak Jen ini luar biasa. Ya seperti itulah salah satu contohnya. Dan di kawan-kawan di Himakel juga ditanamkan jiwa disiplin tentang bagaimana kalau kita sudah menyusun waktu yang apa rundown lah istilahnya gitu ya Pak Jen ya, rundown yang kita buat sendiri, kita harus mengikuti itu tanpa adanya excuse gitu, tanpa adanya alasan apapun buat melanggarnya. Itu kan karena kesepakatan antara diri kita sendiri dengan diri kita sendiri gitu Pak Jen. Jadi mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih atas literasi dan argumentasinya Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Ya, hari-hari dengan penuh schedule emang sangat seru, dan juga dari situ kita bisa merasakan hari-hari penuh yang produktif, gimana cara memanage waktu, tentang kegiatan yang positif, dan juga mengatur segala halnya ya Pak Ketua. Nah, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa pertanyaan selanjutnya bisa dijawab untuk delegasi dari UKM Bengkel Seni Sativa, Kak Atta, silakan. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan dari teman-teman tadi dari Pak Ketua Himakel ya, sangat menarik yang disampaikan. Artinya organisasi ini sebagai wadah untuk kita memanusiakan diri kita sendiri gitu. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin dari manajemen waktu, kalau pendapat saya pribadi itu mungkin teman-teman udah tahu ini berapa hari sih dalam seminggu, kan 7 hari tuh. Masa nggak bisa bagi itu dalam sehari kan? Mungkin 3 hari kita mau pacaran, atau 4 harinya lagi kita mau kerjain tugas, kan banyak juga tuh yang bisa kita bagi. Itu aja dah. Dalam seminggu itu berapa hari gitu. Kita dalam per hari itu mau fokus kemana. Kemudian dalam sehari itu berapa jam kan? 24 jam ya, paling tidur 12 jam tidur ya. 8 jam ya. 8 jam ya Allah, 24 jam kurang 8 tuh berapa dah? 16. Ya mungkin teman-teman bisa atur jadwal dari pagi sampai siang. Saya mau urus kuliah, kemudian beberapa jam saya ngurus organisasi, kemudian berapa jam saya mau pacaran, kan bisa juga dibagi kayak gitu kan. Nah, kemudian sering saya temukan juga banyak statement yang mengatakan organisasi organisasi merusak IPK ya. Ya. Organisasi merusak IPK atau organisasi apalah kan statement-statement. Kalau dari pengalaman saya, ya saya lagi skripsian sekarang nih kan. Nah, ya gitu. Artinya saya tidak ada terganggu sama organisasi gitu. Dalam segi hidup saya di luar, mau ngeband di luar ataupun
dengan orang tua. Justru dalam organisasi semenjak saya bergabung dengan Bengkel Seni Sativa, saya jadi belajar gitu bagaimana cara manajemen waktu seperti yang disampaikan dari teman-teman tadi. Artinya organisasi ini sudah mengajarkan kita gitu sebagai manusia yang seharusnya punya akal kan. Bagaimana ngakalin hari kita dalam sehari ini biar bisa kita selesaikan tugas kita, tugas kuliah, tugas rumah dan lain-lain seperti itu teman-temannya. Jadi kalau dari saya itu tidak ada statement yang dari saya itu salah itu. Tidak ada organisasi merusak IPK ataupun mengganggu kegiatan kita di luar tuh tidak ada tuh. Ini bahkan banyak juga kok teman-teman saya yang tidak aktif organisasi malah mohon maaf ya 7 tahun setengah ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, delegasi Bengkel Seni Sativa, Bang Atta. Ya, yang kita tahu sendiri, relationship dalam hidup kita juga sangat membantu kita untuk memproduktifkan diri, entah itu sebagai support system dan juga semacamnya. Dan juga benar, Kak Atta, untuk dalam seminggu itu kita bisa hitung apa saja jadwal dan schedule kita masing-masing. Dan yang saya rasa juga sendiri, organisasi sama sekali tidak merusak IPK, dan karena itu akan balik ke diri sendiri masing-masing. Bagaimana cara memanage waktu yang benar dan baik. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Kakak Sekretaris Umum Himasilva, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Terkait dengan manajemen waktu, sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Betul. Jadi kalau saya pribadi untuk memanajemen waktu itu biasanya akan saya petakan hari ini tuh mau ngapain aja. Jadi jadwal saya tuh mau ngapain aja dari pagi sampai sore tuh ngapain aja. Terus untuk manajemen waktu itu mungkin teman-teman mahasiswa baru ini juga karena peralihan dari siswa ke mahasiswa, jadi agak sedikit bingung ya. Jadi itulah pentingnya organisasi di sana. Jadi setiap organisasi pasti memberikan yang terbaik atau memberikan pelajaran yang terbaik bagi setiap anggotanya, baik dari akademik maupun non akademik. Terus di organisasi juga pasti kita diajarkan tentang manajemen waktu itu. Jadi kalaupun teman-teman mahasiswa baru itu memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu, tidak memilih organisasi, mungkin apa ya? Sebenarnya organisasi itu penting untuk kita mengasah soft skill kita. Jadi di sana kita bisa belajar manajemen waktu atau lain sebagainya. Terus juga saya mau menyampaikan bahwa untuk manajemen waktu itu kita harus tahu apa skala prioritas. Jadi semisal memang prioritas kita itu lulus tepat waktu atau mungkin 3,5 tahun, itu bisa kita schedulekan, bisa kita rencanakan dari sebelum-sebelumnya. Jadi tentukan skala prioritasnya apa dan jalani sebaik-baiknya gitu. Terima kasih, itu aja sih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Kakak Sekretaris Umum Himasilva. Ya, organisasi sendiri sudah melekat kayaknya pada diri sendiri masing-masing, khususnya para ketum-ketum ya. Karena di organisasi sendiri kita bisa mendapatkan relasi dan juga dapat kenal sama satu sama lain yang dari entah itu beda fakultas, beda prodi, ataupun satu prodi bergabung juga. Ya benar, dari organisasi sendiri kita bisa belajar memanage waktu dan juga cara-cara ngasah soft skill yang ada. Ya, untuk mahasiswa baru semuanya jangan lupa bergabung di organisasi yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu ada BEM sendiri, ada himpunan mahasiswa yang ada di setiap prodi, dan juga setiap UKM-UKM yang ada. Kalian jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu. Terima kasih ya terkait dengan bagaimana apa ya tadi? Bagaimana himpunan mahasiswa dapat membantu dalam perkembangan akademis dan non-akademis. Oke, terkait dengan peran dari Ormawa ya atau organisasi mahasiswa dalam membantu untuk
menyeimbangi atau mensukseskan perannya di bidang akademis maupun non akademis. Sebenarnya kita mengikuti sebuah lembaga itu sifatnya sustainable, kemudian itu akan menjadi salah satu momentum untuk kita melatih public speaking kita. Kita melatih public speaking kita, kemudian kita memperbanyak jaringan di sana. Seperti contohnya saya sejak saya berada di BEM, saya sering berkomunikasi dengan dinas-dinas yang di Provinsi NTB. Kemudian saya banyak berkomunikasi dengan badan eksekutif ataupun mahasiswa di luar Universitas Mataram dan juga teman-teman dari internal dari Universitas Mataram. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan jaringan dari alumni yang telah bekerja dan sehingga nanti ke depannya proyek-proyek itu mudah kita dapat. Banyak proyek-proyek yang bisa kita dapatkan kalau kita berorganisasi. Itu masuk ranahnya ke non akademik. Kemudian di lingkup akademik itu sendiri kita bebas mengakses ataupun bisa mengakses segala bentuk fasilitas yang ada di kampus. Contoh kecilnya kita bisa menggunakan aula, kemudian kita bisa meminjam perlengkapan-perlengkapan yang ada di birokrasi. Kemudian kita juga sudah difasilitasi dengan sekretariat di masing-masing ormawa sehingga nanti mempermudah kita dalam menjalankan roda organisasi. Secara keseluruhan organisasi ini akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri, kemudian akan berpengaruh terhadap perubahan sistem yang ada di kehidupan kita, kemudian bahkan bisa kita melakukan sebuah inovasi yang akan bisa memajukan universitas maupun bisa memajukan nusa maupun bangsa. Mungkin itu dari saya, Bu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kakak Sekretaris Jenderal. Sangat benar sekali ya, dalam kita mengikuti organisasi kita sangat banyak mendapatkan koneksi dan juga jaringan di mana-mana maupun dari internal kita sendiri dan eksternal kita sendiri. Ya, benar sekali, seluruh ormawa yang ada di setiap kampus memiliki sekretariat atau tempat kumpul bersama. Nah, dari situ sendiri kita bisa berbaur satu sama lain, apakah itu bisa adakan rapat dan juga bertemu secara silaturahmi dan sebagainya. Mungkin pertanyaan selanjutnya jawaban selanjutnya bisa dijawab oleh Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih ya moderator ya. Tadi pertanyaannya peran himpunan ya dalam akademis dan juga non akademis. Iya, dalam membantu berkembang. Ya. Jadi buat kawan-kawan mahasiswa baru nggak perlu khawatir nih di bidang akademis maupun non akademisnya. Di himpunan kami sendiri ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 study club yang membantu teman-teman di bidang perkuliahan. Ada yang di bidang mangrove dan juga lamun, ada yang di bidang terumbu karang, ada yang di bidang ikan. Jadi itu karena saling berkaitan dengan mata kuliah. Contohnya ikan itu ada berkaitannya dengan ichtyologi, mata kuliah ichtyologi, atau mangrove dan lamun di mata kuliah ekologi laut tropis, atau terumbu karang di mata kuliah koralogi. Itu banyak banget membantu di dunia perkuliahan gitu. Jadi jangan takut, sebenarnya buat teman-teman semua jangan pernah takut buat berorganisasi, karena doktrin-doktrin jahat yang ada di luar sana itu nggak benar sama sekali. Karena di organisasi yang ada di Fakultas Pertanian ini sebenarnya membantu kawan-kawan semua bagaimana menghadapi dunia perkuliahan itu agar lebih mudah gitu loh. Contohnya misalnya kayak kawan-kawan yang malu atau canggung untuk berbicara di depan orang banyak, bertemu dengan banyak orang gitu. Kami juga mengadakan kelas bagaimana caranya kawan-kawan itu bisa mengatasi ketakutan tersebut, agar teman-teman tuh bisa public speakingnya bagus, pas presentasi digunakan jadinya gak deg-degan gitu. Jadinya dosen-dosennya juga menilai, wah ini pasti anak organisasi nih, lancar ngomongnya presentasi. Jadi teman-teman gak usah takut buat masuk ke dalam organisasi manapun. Semua organisasi itu baik, gak ada yang jelek. Terima kasih. Ya, terima kasih atas
jawabannya Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Ya, yang kita tahu sendiri prodi ilmu kelautan di Fakultas Pertanian tidak jauh dengan signifikan yang alam-alamnya ya, Iya. Pak Ketum ya. Tuh. Dan juga untuk kalian mahasiswa baru yang merasa memiliki jiwa introvert mungkin namanya ya untuk sekarang ini, jangan khawatir, nanti ada kakak-kakak senior dan kakak-kakak timnya yang akan merangkul kalian untuk tetap bisa berbaur dan bisa mengasah skill dan juga public speaking yang ada pada diri kalian sendiri. Baik, terus jawaban selanjutnya bisa dijawab oleh delegasi UKM Bengkel Seni Sativa, Bang Atta. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa diulangi pertanyaan? Lupa Oke, sih. baik, saya ulangi. Bagaimana himpunan mahasiswa dapat membantu dalam perkembangan akademis dan non akademis? Mungkin karena dari UKM sendiri mungkin bisa bagaimana UKM mahasiswa, Kak? Pandangan saya mungkin. Ya, silakan pandangan. Pandangan saya bagaimana organisasi saya bahas. Organisasi dapat membantu perkuliahan ya, benar? Iya. Benar. Ya, Ya. akademik atau dan non akademik. Oh ya. Kalau dari segi akademik, karena saya aktif di organisasi, jadi pengalaman saya ya alhamdulillah dibantu sama teman-teman yang aktif di organisasi seperti praktikum ya, saya enggak itu seperti dibantu dalam praktikum ataupun ketika saya bingung mau mengerjakan laporan ataupun skripsi ya, karena saya aktif di organisasi jadi banyak yang tempat saya yang bantu saya gitu, banyak yang tempat kita nanya-nanya ataupun belajar ya. Kemudian di non akademik ya, organisasi sangat berperan penting lah kalau saya. Selain dalam kalau dari Bengkel Seni Sativa sendiri mengasah soft skill dari talent musik, tari teater ataupun manager stage, kemudian event organizer, kita juga belajar yang namanya lobbying gitu ya. Jadi semenjak saya dalam organisasi itu jadi banyak kenal gitu sama instansi-instansi gitu, dari Dikbud, kemudian banyak dah instansi-instansi luar kayak bank-bank dan lain-lain gitu. Kemudian kita lebih dekat juga sama orang-orang taman budaya gitu. Itu bukan di haluan NTB aja, kalau kita juga punya kayak aliansi gitu kan. Selain aliansi di NTB, kita juga banyak tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman UKM seni di luar gitu, ataupun banyak komunitas-komunitas kolektif teater yang ada di luar Lombok, kayak mungkin teman-teman tahu komunitas-komunitas teater yang di luar gitu, kayak teater garasi gitu ya. Itu dari Bengkel Seni Sativa alhamdulillah yang memberikan jalan kita buat saling mengenal sesama orang yang bergelut di bidang seni dan seperti itu. Ketika teman-teman kayak dulu tuh terpojok main ke rumah kita, ya kita dikasih space juga buat main di kegiatannya dia, seperti itu Acaranya ya, menambah relasi. relasi kemudian saluran kita gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya delegasi UKM Bengkel Seni Sativa sendiri. Ya, balik lagi dalam kita mengikuti organisasi, kita akan memiliki jaringan dan koneksi yang luas. Dari dalam sana kita bisa dibantu dalam segi akademik maupun non akademik ya. Kalau dalam akademik sendiri, kita semua tahu ya, para ketua tidak jauh dari praktikum dan laporan, dan itu pasti kadang minta bantuan dari cutting maupun teman seorganisasi yang satu prodi maupun yang tidak satu prodi. Dan juga kita tahu sendiri UKM Bengkel Seni Sativa adalah UKM yang ada di Fakultas Pertanian yang menghadirkan untuk bakat minat seni-seni dan juga band-band dan segala macamnya. Dan Indonesia juga tidak kalah dengan kesenian yang ada pada saat ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh
Kakak Sekretaris Umum Hima Silva, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk peran himpunan dalam mengembangkan bidang akademik maupun non akademik. Itu sebenarnya himpunan itu berperan sangat penting dalam akademik maupun non akademik. Kami di himpunan Hima Silva sendiri itu ada program kerja fosil dan kunjungan keilmuan. Fosil itu Foster Upgrading Soft Skill, di mana proker itu akan apa ya, tujuannya itu untuk mengembangkan soft skill yang ada di soft skill mahasiswa kehutanan. Seperti mungkin public speaking, terus bagaimana teman-teman mahasiswa kehutanan itu bisa nge-MC dan sebagainya. Jadi di sana mereka belajar gimana caranya berbicara di depan umum, tidak grogi dan tidak takut gitu. Itu tujuannya untuk lagi-lagi untuk mengembangkan akademiknya juga pada saat mereka presentasi mungkin, atau pada saat mereka sempro, semhas, dan lain sebagainya. Terus untuk kunjungan keilmuan itu kita program kerjanya itu kita kunjungan ke instansi-instansi kehutanan seperti BPDAS, BKSDA, atau KLHK yang ada di Mataram, atau NGO yang bergerak di bidang kehutanan. Itu tujuannya itu untuk memperkenalkan, apalagi untuk mahasiswa baru, untuk memperkenalkan bagaimana NGO atau instansi-instansi itu bekerja, apa aja tupoksinya, dan bagaimana cara pengelolaan hutan, khususnya pengelolaan hutan yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi jangan untuk mahasiswa baru jangan takut untuk bergabung ke himpunan ataupun UKM yang ada di Fakultas Pertanian, karena itu sangat membantu. Seperti kata-kata tadi, misalkan kita ada kesulitan di bidang akademik, kita bisa bertanya ke kating yang sehimpunan atau se-UKM sama kita bisa sharing pengalaman kita, baik itu praktikum maupun kegiatan lainnya gitu. Jadi peran himpunan maupun organisasi UKM yang ada di Fakultas Pertanian itu sangat penting sekali. Betul. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kakak Sekretaris Umum Hima Silva. Ya, benar sekali yang saya tahu sendiri, dalam kita mengikuti sebuah organisasi, tujuannya itu untuk melatih public speaking dan juga berbicara di depan banyak orang agar tidak grogi. Dan yang saya tangkap tadi dari Kakak Sekretaris Umum di Hima Silva sendiri, sangat banyak ya untuk tawaran-tawaran untuk mengasah soft skill dan sebagai macamnya dalam segi akademik dan non akademis ya. Sangat keren sekali. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah kegiatan khusus yang diselenggarakan himpunan mahasiswa untuk menyambut kedatangan kedatangan mahasiswa baru di setiap jurusan yang ada? Oke, baik, untuk jawab mungkin bisa dibantu jawab untuk yang di sebelah kanan saya, Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan kegiatan khusus ya, dalam rangka menyambut dari teman-teman mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Secara keseluruhan, teman-teman mulai dari himpunan ataupun dari awal dari teman-teman melakukan orientasi di tingkat universitas, kami dari Ormawa Fakultas Pertanian sudah membuat agenda khusus untuk teman-teman maba untuk menyambut teman-teman pada saat hari terakhir dari PKKMB di universitas. Mungkin dari teman-teman semua dapat melihat kemarin pada saat PKKMB, mulai dari awal PKKMB sampai dengan akhir, mulai dari beberapa kategori itu kita rutin hadir untuk menyambut. Mulai datang kita dari fakultas sampai dengan di depan auditorium, kita kumpulkan teman-teman semua, kita perkenalkan, ini loh keluarga besar dari Fakultas Pertanian yang siap membantu teman-teman mahasiswa baru dalam berbagai
macam persoalan ataupun permasalahan di bidang akademik maupun non akademik nanti dari teman-teman semua. Itu awal kita dalam penyambutan. Kemudian di fakultas juga kita sudah memperkenalkan lanjutan terkait dengan Ormawa di Fakultas Pertanian, mulai dari himpunan sampai dengan UKMF serta BEM ataupun DPM yang ada di Fakultas Pertanian. Selanjutnya nanti teman-teman akan melaksanakan beberapa kegiatan pengakraban mulai dari masing-masing himpunan yang harus teman-teman ikuti nantinya. Keakraban itu sendiri teman-teman akan dipertemukan dengan kating-kating teman-teman semua, kemudian alumni-alumni program studi teman-teman semua, sehingga nanti jaringan ataupun proyek-proyek akan mudah teman-teman semua dapatkan. Kemudian di UKMF juga, jika teman-teman semua bosan dengan perkuliahan ataupun kegiatan tugas yang teman-teman kerjakan, teman-teman juga bisa mengikuti nanti kegiatan pengakraban di masing-masing UKMF. Kalau teman-teman suka dengan musik, minat dengan musik, teman-teman bisa bergabung dengan UKM BSS. Kemudian kalau teman-teman suka dengan olahraga, teman-teman suka bisa bergabung dengan di POM Satipa, salah satu UKMF di Fakultas Pertanian. Kemudian suka dengan literasi, bergabung dengan LPM. Kemudian organisasi kerohanian bisa bergabung di KSI Al Isra. Kemudian bagi teman-teman semua yang suka traveling atau pecinta alam, bisa teman-teman gabung di Kava SSC. Itu salah satu wadah yang sudah disiapkan mulai sejak awal teman-teman semua masuk di Fakultas Pertanian ini. Kemudian kami juga di BEM Fakultas Pertanian sudah menyiapkan wadah bagi teman-teman semua untuk bergabung dan merealisasikan segala bentuk kebingungan teman-teman semua terkait dengan permasalahan, apa sih permasalahan kampus, kemudian apa sih kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Teman-teman semua bisa bergabung bersama kami di Satipis Muda. Kebetulan nanti kegiatan pengakrabannya teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya manajemen waktu, kemudian public speaking, kemudian lobby dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga akan belajar terkait dengan bagaimana menjalankan tridharma perguruan tinggi yang tentunya akan bermanfaat nanti di kehidupan keseharian teman-teman sebagai seorang mahasiswa. Kemudian selanjutnya agenda positif yang bisa kita lakukan terdekat adalah bagaimana teman-teman bisa meningkatkan minat organisasi. Kalau bisa teman-teman bangkit dari rasa introvert. Kita sebagai makhluk sosial, mau tidak mau lambat laun kita akan bersosial ataupun akan berkomunikasi dengan sesama teman-teman kelas tentunya, ataupun sama lintas program studi. Nah, ini salah satu momentum di UKMF ataupun di BEM, teman-teman bisa mengenali mahasiswa di lintas jurusan ataupun di program studi. Mungkin itu kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Saya harap agenda-agenda menarik lainnya akan teman-teman dapatkan jikalau teman-teman bergabung bersama Ormawa, semua Ormawa di Fakultas Pertanian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat signifikan dari Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Iya, sangat benar sekali. Di lingkup Fakultas Pertanian sendiri sudah sangat banyak disediakan UKMF yang ada di fakultasnya, yaitu dari kesenian dan juga literasi dan juga maupun itu olahraga yang sudah dijelaskan dan sudah disebutkan Kakak Sekretaris Jenderal tadi. Kalian silahkan bergabung di mana bakat kalian dan minat kalian masing-masing sebagai mahasiswa baru. Dan juga yang kita tahu sendiri, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian menyediakan Satipis Muda ya Pak Sekjen ya. Benar. Di sana ada yang sejenis magang untuk mahasiswa baru selama kurang lebih 3 bulan ya. Selama kurang lebih 3 bulan, dan di sana juga ada cara balik lagi untuk cara awal-awal untuk berorganisasi di dalam lingkungan kampus sendiri. Ya, untuk selanjutnya pertanyaannya bisa dijawab kepada Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, pertanyaan tadi itu Adakah kegiatan khusus yang diselenggarakan himpunan mahasiswa untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru di setiap jurusan? ya baik. Eh, izin sebelumnya buat kami dari himpunan mahasiswa kelautan, kami menyambut adik-adik kami nih istilahnya, kawan-kawan baru mahasiswa ilmu kelautan 2024, mulai dari PKKMB UNIF kayak tadi yang Pak Jen bilang, sampai ke hari kelulusan mereka pun kami bakalan tetap antarkan gitu. Mungkin satu-satunya ya di pertanian ya yang mengantarkan kakak-kakak kami untuk lulusnya gitu. Araknya. Iya, mengaraknya gitu istilahnya lah. Dan kalau kami ditanya apakah ada penyambutan nih buat adik-adik mahasiswa barunya, ada. Namanya orientasi mahasiswa baru anak lautan atau ombak, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6, 7, dan 8 September. Jadi di sana kita bakalan menyambut secara resmi nih adik-adik dan juga kawan-kawan baru kami di ilmu kelautan yang diresmikan langsung oleh Kaprodi, saya sebagai ketua umum, dan juga kawan-kawan panitia tentunya. Ini itu saja. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sangat solid sekali ya himpunan mahasiswa ilmu kelautan, sangat dari awal masuk perkuliahan sampai akhir nanti ada yang biasa disebut arak-arakan ya Pak Ketum ya. Ya, dan juga dari himpunan mahasiswa ilmu kelautan sendiri tadi ada menawarkan ombak ya, program ombak ya. Di situ untuk pengkaderan di setiap mahasiswa baru, adapun tujuan pengkaderannya itu untuk mengasah skill dan juga ilmu-ilmu terapan yang ada, dan gimana caranya beradaptasi secara kekeluargaan nanti ya Pak Ketum ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya bisa dijawab oleh delegasi dari Bengkel Seni Sativa, Bang Atta. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya kegiatan ya? Kegiatan dari khusus untuk yang menyambut mahasiswa baru. menyambut mahasiswa. Kalau Bengkel Seni Sativa, perlu teman-teman ketahui sebelumnya, Bengkel Seni Sativa ini organisasi, bukan les musik atau les teater atau tari kan. Jadinya tentu Bengkel Seni Sativa ini punya namanya kegiatan yang bersifat orientasi gitu. Bagaimana teman-teman bisa diajarkan dalam minat musik, tari ataupun teater, kemudian event organizer dan lain-lainnya gitu. BSS sendiri sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa yang ingin bergabung dengan kami gitu. Namanya Diklat kalau kita, pendidikan dan latihan. Bagaimana teman-teman diorientasikan dalam pendidikan di Bengkel Seni Sativa dan workshop lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari kita sendiri itu tidak hanya mengajarkan tentang yang tadi saya bilang, seni musik, tari, teater ataupun manajemen organizer gitu. Tapi ada hal-hal lain gitu. Kalau dalam sebuah perform itu ada yang depan panggung kan dan belakang panggung. Jadinya untuk teman-teman mungkin yang tidak tertarik gitu di depan panggung, ya kita maksimalkan gitu di belakang panggung. Seperti itu kita biasanya. Ya, mungkin selain dari itu, kita juga selain belajar seni, kita belajar administrasi gitu. Administrasi, kemudian ya seperti hal-hal yang biasa lah, seperti yang teman-teman sampaikan, public speaking dan lain-lain. Ya silahkan jika teman-teman tertarik kan gabung Bengkel Seni Sativa, kita ada di Secret aja gitu. Kita punya kantor gitu, kalian cari sendiri dah. Kalian cari sendiri, bisa lihat-lihat di Instagram @bengkelsenissativa_bss. Silahkan bergabung dengan kami, kita belajar, one love, one heart. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas jawabannya delegasi dari UKM Bengkel Seni Sativa. Ya, benar sekali dari UKM Bengkel Seni Sativa sendiri bukan les musik ataupun les kesenian ya, yaitu UKM, unit kegiatan mahasiswa ataupun yang masih di sekolah pada saat kita menjadi siswa yaitu ekstrakurikuler. Benar sekali untuk kesenian dan mahasiswa baru yang ingin mendaftar di Bengkel Seni Sativa silahkan di ke sekretnya langsung, selalu terbuka 24 jam ya Pak. 24 jam. Iya, Pak, ya. 25 jam. Oke, 25. ya. Silakan kalian yang suka kesenian, jangan lupa daftar adik-adik. Ya, selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Kakak Sekretaris Umum Hima Silva, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau di kita untuk penyambutan mahasiswa baru, atau kita nyebutnya rimbawan muda ya. Kalau di kehutanan nyebutnya rimbawan muda. Kalau dari ada mata kuliah forestry camping yang saya sebutkan tadi itu kan dari program studi. Nah, kalau dari himpunan, kalau dari Hima Silva itu ada namanya kaderisasi dasar. Di kaderisasi dasar itulah teman-teman rimbawan muda ini kita kenalkan gimana kehutanan itu kayak seperti apa gitu. Kehutanan itu seperti apa, terus apa aja sih biasanya yang akan kita siapkan pada saat menjadi mahasiswa kehutanan. Nah, misalkan itu dari alat-alat camping, karena kita basicnya praktikumnya pasti masuk hutan, keluar masuk hutan, jadi menurut saya alat-alat camping seperti carrier, matras, alat-alat camping yang umum itu harus dimiliki oleh mahasiswa kehutanan itu sendiri. Jadi kita ada namanya kaderisasi dasar dan akan dilanjutkan dengan kaderisasi lanjutan gitu. Jadi tidak stop di kaderisasi dasar saja, tapi nextnya akan ada kaderisasi lanjutan untuk bahasanya untuk meningkatkan lagi apa yang pernah didapatkan di kaderisasi dasar itu. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan kaderisasi dasar itu di akhir bulan September ini. Jadi itu sudah diatur di ADART juga untuk mahasiswa kehutanan atau rimbawan muda itu wajib mengikuti kaderisasi dasar itu. Semua mahasiswa kehutanan gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Sekretaris Umum Hima Silva. Ya, sangat benar sekali ya, yang kita tahu sendiri ya, para ketua himpunan tidak jauh dari kaderisasi. Oke, dari kaderisasi sendiri bisa yang kayak saya bilang tadi, untuk mengasah soft skill dan juga agar tahu arti kekeluargaan dalam sebuah bidang. Betul. Ya, dari kehutanan sendiri memang basicnya yang untuk kehutanan ya Kak Sekum ya. Jadinya selalu menyiapkan alat-alat camping seperti tenda, uh, bed rail dan juga matras. Ya, mungkin kalian yang mahasiswa baru prodi kehutanan bisa langsung join saja di kaderisasi awalnya ya Kak Sekum ya. Oke. Terima kasih untuk baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Kegiatan rutin apa saja yang mahasiswa dapatkan dalam sebuah himpunan mahasiswa? Mungkin bisa dijawab di yang sebelah kanan saya, Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Waktu dan tempat dipersiapkan. Kegiatan rutin apa saja yang akan mahasiswa dapatkan dalam sebuah himpunan mahasiswa? Oke, terkait dengan kegiatan ya, keseharian yang dilakukan. Tadi saya sudah spill sedikit bagaimana dalam kegiatan pengakraban di Satipis Muda, di magang BEM ini teman-teman akan belajar terkait secara keseluruhan itu menjadi seorang aktivis yang bekerja secara profesional. Teman-teman semua bisa nanti akan mempelajari terkait dengan ilmu lobby, kemudian public speaking, kemudian kepemimpinan juga harus akan dilatih di sana. Teman-teman juga akan mendapatkan jaringan dengan mahasiswa baru di lintas program studi. Jadi keseluruhan di Satipis Muda ini teman-teman akan bertemu dengan teman-teman mahasiswa baru
di lintas jurusan yang ada di Fakultas Pertanian. Yang selanjutnya nanti teman-teman akan berproses di sana, belajar terkait dengan menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di Fakultas Pertanian. Tidak juga itu, teman-teman akan belajar terkait dengan bagaimana keakraban ataupun rasa kekeluargaan itu tumbuh di sela-sela kegiatan program ataupun agenda-agenda dari teman-teman semua. Nanti juga teman-teman semua akan bukan hanya dalam bentuk kegiatan yang padat ya, kita juga sering menyelenggarakan kegiatan hiburan, kemudian sering menyelenggarakan rekreasi ataupun healing lah bahasanya, agar kita tidak penat dengan aktivitas kepanitiaan ataupun aktivitas perkuliahan yang keseharian biasa kita lakukan. Kita sering belajar ataupun berdiskusi di tepi pantai, kemudian healing bareng gitu. Nah, itu salah satu bentuk agenda-agenda yang sering kita lakukan. Secara keseluruhan di BEM tidak sekaku yang teman-teman pikirkan. Kita semua enjoy menjalani organisasi ini. Kita akan belajar terkait dengan public speaking, kemudian teman-teman bisa juga membranding diri pribadi dari teman-teman semua, sehingga nanti teman-teman dapat dikenal sama pihak birokrasi, kemudian dikenal sama pihak instansi, kemudian dikenal sama kedinasan, bahkan gubernur ataupun wali kota teman-teman bisa kunjungi. Selain itu juga teman-teman nanti akan dikenal sama dosen, dan ini salah satu jaringan yang sangat luar biasa sehingga mempermudah teman-teman semua dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan-persoalan akademiknya bisa dibantu. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan proyek-proyek seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita mendapatkan banyak proyek dari dosen maupun dari pihak birokrasi yang bermitra dengan kita. Mungkin itu terkait dengan beberapa agenda. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Ya, sangat benar sekali, dalam sebuah organisasi tidak formal-formal saja ya Kak Jen ya. Benar. Selalu ada non-formalnya, baik itu secara hiburan, kegiatan rutin, healing, atau mungkin jalan-jalan atau dan lain sebagainya. Dan juga yang kita ketahui sendiri dalam kita sebuah mengikuti organisasi di ranah fakultas, kita akan selalu sering berhadapan dengan pihak birokrasi, yaitu dekan dan juga para jajarannya. Selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertanyaannya tadi tuh apa kegiatan rutinnya kan? Iya, kegiatan rutin himpunan. Ada banyak sekali program kerja menarik di di Himakal, prokernya Himakal. Terutama yang di bidang senang-senangnya nih kalau kata Pak Jen kan. Ada kita berolahraga bareng nih. Ada family camp buat yang misalnya belum pernah ngerasain apa itu ngecamp sama teman-teman rame, ada family camp ya. Tenang, kita di sana kumpul, api unggunan nih, gitaran, nyanyi santai. Nggak ada. Jadi di Himakal sendiri nggak, karena kita sendiri sudah terbebani dengan beban kuliah misalnya nih, kita anggaplah beban tugas-tugas kita tuh sebagai beban, tugas-tugas kuliah itu. Jadi nggak selalu juga kita bakalan kejar di himpunan. Kita juga ngasih space istilahnya biar kita sama-sama bernafas. Kita bakalan main badminton bareng kah, atau renang mungkin bareng, snorkeling bareng buat teman-teman. Dan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik sebenarnya. Kalau teman-teman ingin terjun langsung ke masyarakat, ada di CO Pengabdian nih. CO Pengabdian nih Himakal ini Pak Jen. Kebetulan dari Himakal sendiri alhamdulillahnya dapat PPK Ormawa nih. Jadinya PPK Ormawa tuh program penguatan kapasitas Ormawa. Himakal menjadi salah satu dari 2 organisasi yang kemahasiswaan yang ada di Universitas Mataram yang mendapatkannya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen langsung terjun ke masyarakat,
pengen langsung mengabdi lah istilahnya ke masyarakat gitu, ada kawan-kawan PPK nih yang siap sebagai mentor teman-teman di sana. Di sana ada penanaman pohon kemarin Pak Jen, ada clean up bareng, ada berbagai macam, dan itu ada di bawah naungannya Himakal gitu. Jadi buat teman-teman semua, Himakal nutupin semua lini. Jadi santai buat maba-maba kelautan, gak usah takut masuk Himakal. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Ya, sangat benar sekali. Space dan ruangan di setiap orang itu sangat penting karena mungkin sebelumnya sudah stres menjalani hari-hari, baik itu secara akademik dan juga non akademik. Jadi di himpunannya sendiri, di organisasinya sendiri ada waktu untuk have fun, untuk mencarikan suasana dan segala macamnya. Dan juga dari kelautan kita sendiri yang kita tahu ada program PKK Ormawa ya, PPK Ormawa. PKK Ormawa yang di sana itu ada untuk sejenis sosial masyarakat berbaur di berbaur di setiap masyarakat. Ulang. Bisa diulang bro. PPK ini salah halanya. PKK. Jangan ketawa Ranji. Kok Ramji yang disalahin? Ayo. Oke, Ayo, panas nih. ih Ranji. Astagfirullahaladzim. Aduh. Udah awal Tidur lah Ranji ya. Udah ini ya lagi direkam ya dari Pak Jan jadinya ya. Enggak, ini dari Iya. Dari statementnya. saya dong. Sama aja. Baik, untuk selanjutnya bisa dijawab oleh Kakak Ketua. Statementnya Ilan aja. Iya. Yang tadi itu. Baik ya, sangat benar sekali dari jawaban Pak Katum tadi. Space atau ruangan masing-masing personal tuh sangatlah penting karena sebelumnya mungkin udah menjalani hari-hari yang berat atau hari-hari yang stres, baik itu secara akademik dan juga non akademik. Nah, yang kita tahu sendiri di dalam himpunan mahasiswa ilmu kelautan ada PKK Ormawa ya Pak Katum ya. Ya. Nah, di sana sendiri tuh ada untuk sosial masyarakat istilahnya yang secara langsung berbaur di sesama masyarakat di pedesaan dan juga di kampung-kampung halaman tertentu agar bisa berbaur dan juga merasakan apa yang mereka rasakan di setiap pedesaannya sendiri. Oke, baik, untuk selanjutnya bisa dijawab oleh delegasi UKM Bengkel Seni Sativa, Bang Atta. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Biar enggak kaku-kaku ya, saya coba sok-sok cariin suasana aja. Kita chill-chill aja. Ya, tadi yang ditanyain itu kegiatan rutin ya. Iya. Nah, mungkin bukan saya aja nih yang merasakan, pasti teman-teman yang aktif di organisasi merasakan juga. Kalau kegiatan rutin ya, ini yang diprogramkan juga banyak kalau dari Bengkel Sativa. Tapi kegiatan rutin yang tidak diprogramkan banyak gitu. Maksud saya, ketika saya pulang nih sebelum saya masuk organisasi ya, pengalaman saya nih, teman-teman juga merasakan. Ketika saya pulang, bingung saya dapat apa tadi. Pernah saya sering sekali merasakan. Ketika saya sudah masuk organisasi, setelah saya bermain-main tuh, walaupun tidak ada kegiatan yang diprogramkan tuh di kampus atau kita ketemu-ketemu, pasti ada aja hal yang saya dapatkan gitu. Mungkin entah pengembangan dari akademik ataupun non akademik, apalagi di musik kan, di skena-skena musik, teater, tari. Jadinya kalau di organisasi itu ada aja yang kita bahas gitu. Kita bahas dari sejarah musik, kalau di Bengkel Sativa sejarah musik, genre lagu, kemudian band-band yang sedang di Lombok kita saling support gitu, saling hadiri. Kemudian ngulik gitu. Kalau dari BSS sendiri latihan rutinnya kan diprogramkan nih. Kalau untuk saya pribadi itu yang tidak diprogramkan ya setiap hari aja saya main ke
tempat saya kan karena udah lengkap gitu alatnya, udah lengkap dan saya juga mahasiswa yang memiliki, karena saya sudah tergabung di Bengkel Seni Sativa ya enggak ada larangan saya mau mainin alat ini, saya mau belajar sendiri gitu, nanya ke senior-senior saya dulu. Ya seperti itulah kegiatan rutin kalau yang tidak diprogramkan gitu, yang setiap hariannya. Tapi yang kalau dari Bengkel Seni Sativa sendiri punya program latihan rutin namanya. Latihan rutin, misalnya minggu ini latihan teater, bulan depan latihan musik gitu, latihan tari. Kemudian ketika persiapan kegiatan gitu, kita ada yang fokus di dekorasi, kemudian ngecat lah, kemudian ada yang latihan gitu, talent yang latihan di depan panggung, di belakang panggung gitu. Seperti itu sih kalau kegiatan rutin dari kita yang diprogramkan dan tidak diprogramkan gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, kakak delegasi dari UKM Bengkel Seni Sativa sendiri ya. Yang kita tahu sendiri UKM adalah minat dan seni ya, Kak Ata, Bang Ata ya. Jadi di sana banyak program yang non formalnya untuk have fun, dan apalagi tentang musik ataupun kesenian sendiri itu sangatlah seru sekali ya untuk saat ini, apalagi yang pada saat ini di Lombok khususnya banyak acara konser ya Bang ya. Ya, jadi mungkin di sana Bengkel Seni Sativa sendiri UKM yang ada di Fakultas Pertanian sering mengadakan collab atau segala macamnya. Ya, silakan bagi mahasiswa baru jangan lupa join UKM yang ada Bengkel Seni Sativa. Oke. Mana kameranya? Mungkin jawaban selanjutnya bisa dijawab oleh Kakak Sekretaris Umum Hima Silva. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk terkait kegiatan rutin di Hima Silva itu seperti yang Kak Ata bilang, itu ada yang diprogramkan, ada juga yang tidak diprogramkan. Di Hima Silva itu sendiri kan ada biro-biro. Nah, jadi setiap biro itu pasti ada diskusi-diskusi. Setiap biro itu pasti ada diskusi setiap bulannya. Jadi akan terarah gitu. Di diskusi itu juga membahas tentang entah itu tentang bironya, entah itu tentang organisasi atau lain-lain sebagainya. Mungkin masalah perkuliahan atau apa, kayak curhat gitulah. Terus sebenarnya kalau untuk healing, mahasiswa kehutanan tuh setiap praktikumnya sambil healing. Ya. Jadi kalau bicara tentang healing ya, kita praktikum sambil healing sebenarnya. Jadi tapi Hima Silva juga menyediakan program kerja seduction, itu kayak kita senang-senang lah kan kalau praktikum, meskipun sambil healing tapi ada tuntutannya, ada sesuatu yang harus kita capai gitu, entah itu laporan dan segala macam. Jadi kalau di Hima Silva itu sendiri ada program kerja seduction namanya, itu program kerja untuk kita jalan-jalan, have fun aja. Terus untuk memperarat kekeluargaan di Hima Silva itu sendiri juga. Itu sih kalau dari Hima Silva. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Sekretaris Umum Hima Silva. Sangat benar sekali ya, untuk kita dalam organisasi sendiri sangat penting mungkin kita satu sama lain mengadakan diptol karena agar bisa saling terbuka satu sama lain. Dan juga di praktikum sendiri tadi yang kayak Kakak Sekretaris Umum katakan, kehutanan dan juga mungkin ilmu kelautan sendiri, praktikumnya sambil healing atau jalan-jalan karena langsung berbaur dengan alam ya, Pak, para ketumnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir di podcast Sativa. Adapun pertanyaannya itu, pesan apa yang ingin Anda bagikan kepada mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang akan memulai langkah awalnya di dunia perkuliahan? Mungkin. Baik, gantian saya aja. Belum. Udah apa? Iya, udah. Oke, ulang ya. Sebut. Dari Kak ini berarti Kak Sekum ya. Apa sih langsung bilangnya? bacain aja. Siapin dulu closing statement. Closing statement, oh iya. Oke, adapun ini pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir di podcast Sativa Bersuara. Adapun pertanyaannya, pesan apa yang ingin Anda bagikan kepada mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang akan memulai langkah awalnya di dunia perkuliahan?
Mungkin untuk saat ini jawabannya bisa dijawab oleh kakak yang paling ujung atau Sekretaris Umum Himasilva. Waktu dan tempat dipersilahkan kak. Oke, baik, terima kasih. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa baru Fakultas Pertanian itu tetap semangat, tetap semangat. Ini masih awal banget. Jadi jangan takut gabung ke organisasi-organisasi kampus, baik itu himpunan, UKM yang ada di fakultas maupun UKM yang ada di Universitas Mataram. Jadi di sana kita bisa belajar banyak, entah itu di akademik maupun di non akademik. Semua organisasi itu baik. Semua organisasi itu mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat mengembangkan diri kita sendiri khususnya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru jangan jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu ya. Biar setiap harinya tuh ada aja gitu yang dikerjain, bukan hanya kuliah pulang aja gitu. Tetap semangat dan semoga betah khususnya untuk mahasiswa kehutanan, semoga betah di kehutanan dan di kehutanan juga kita sambil healing gitu. Jadi jalan-jalan ada tapi stresnya juga ada. Jadi itu aja sih yang saya mau sampaikan. Tetap semangat dan semoga betah menjadi mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang akan disampaikan kepada mahasiswa baru Fakultas Pertanian, Kakak Sekretaris Umum Himasilva. Ya, sangat berat sekali, jangan takut untuk memulai organisasi dan juga hilangkan jiwa introvert dan pastinya di setiap organisasi maupun di himpunan, UKM maupun itu badan eksekutif mahasiswa memiliki hal-hal positif yang akan kalian mendapatkan nantinya. Oke, jawaban mungkin jawaban selanjutnya akan dijawab oleh delegasi Bengkel Seni Sativa. Bang Atta, waktu dan tempat dipersilakan. Closing statement ya. Ntar dulu saya sedikit. Kalau dari saya, organisasi hadir untuk kalian semua yang ada di Fakultas Pertanian. Silahkan gabung dengan organisasi karena kita tidak hanya belajar tentang hal-hal yang terkait seperti kesenian, kemudian public speaking, tapi kita juga belajar bagaimana manajemen waktu, kemudian berteman ya. Berteman, ulang. sorry, lupa sengeheng sini. Ulang, sorry ya. Ntar dulu, saya bilang tadi. Catat. Pak, saya nanya ya. Langsung di depan aja. Nah. Baik, untuk jawaban selanjutnya akan dijawab oleh delegasi dari UKM Bengkel Seni Sativa. Bang Atta, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, organisasi hadir untuk kalian sebagai manusia untuk memanusiakan diri. Itu aja sih. Kemudian silahkan bergabung dengan kami di Bengkel Seni Sativa. Kita bukan les musik, kita organisasi. Kita belajar bareng-bareng. Kita tidak hanya belajar tentang kesenian, tapi belajar dengan organisasi. Ada salah satu lagu Bob Marley bilang, ya ini terakhirnya. One love, one heart, let's get together and be alright. Nah, kalian cari sendiri dah translate-nya itu. Sekian, terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih untuk jawabannya kakak delegasi dari Bengkel Seni Sativa ya, yang tadi mungkin kalian sendiri bisa dengarkan lagunya Bob Marley dan cari tahu sendiri arti dalam Indonesianya apa. Ya benar sekali, jangan lupa join UKM yang ada di Fakultas Pertanian. Di mana bakat kalian dan minat kalian, silahkan kalian untuk bergabung, dan juga yang khususnya yang untuk minatnya seni dan pokok seni dan juga band-band segala macam, jangan lupa join di Bengkel Seni Sativa. Jawaban selanjutnya bisa dijawab oleh Kakak Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, pesan buat adik-adik saya berarti. Buat kalian semua, jangan pernah menutup diri dengan lingkungan sekitar kalian. Karena kita di ilmu kelautan adalah orang lapangan, dan sebagaimana yang semuanya teman-teman tahu, orang lapangan diharamkan untuk menutup diri dengan sosialnya. Tidak boleh bergerak sendirian, karena itu dapat menyebabkan hal-hal yang sangat fatal, terutama sewaktu kita praktikum lapangan atau biasa yang kita sebut dengan field trip. Jadi buat teman-teman semua, cobalah segala hal apapun itu selama hal itu baik dan selama kalian masih muda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat keren sekali ya Pak Ketumnya, simple dan juga bermakna ya jawabannya. Ya, dari kata ya Pak Ketum tadi, sebagai di Prodi Ilmu Kelautan sendiri adalah kita bakal jadi orang lapangan yang akan selalu terjun ke alam-alam maupun itu di laut dan juga hal sebagainya. Jadi jangan menutup diri, khususnya kalian Prodi Ilmu Kelautan dan juga mungkin Prodi Kehutanan ya Kak Sekum ya. Oke. Baik, untuk jawaban terakhir dari Kak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih terkait dengan kegiatan ataupun harapan saya kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Mataram maupun mahasiswa Fakultas Pertanian secara keseluruhan. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa, ini merupakan salah satu peluang dan sekaligus tantangan baru bagi kita semua. Menjadi mahasiswa tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Menjadi mahasiswa tidak seribet juga yang teman-teman bayangkan. Tetapi menjadi mahasiswa adalah salah satu tanggung jawab yang harus teman-teman tuntaskan, yang harus teman-teman laksanakan dengan maksimal, dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti teman-teman bisa memperbaiki diri teman-teman semua, menambah pengalaman, menambah soft skill, menambah hard skill, sehingga teman-teman semua siap terjun dalam dunia pekerjaan. Ini salah satu momentum yang sangat luar biasa bagi teman-teman semua yang terpilih di Fakultas Pertanian. Menjadi bagian dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram merupakan salah satu keistimewaan dari teman-teman semua. Jangan disia-siakan, silahkan berproses sebanyak-banyaknya di Fakultas Pertanian. Ormawa Fakultas Pertanian sudah menyiapkan wadah-wadah yang disiapkan untuk teman-teman semua mahasiswa baru untuk berproses dan belajar terkait dengan menggali jati diri teman-teman semua, baik hard skill maupun soft skill, sehingga teman-teman semua nanti bisa bermanfaat bagi nusa maupun bangsa. Saya tunggu teman-teman semua di Satipis Muda 2024. Mari kita belajar dan mengkaji segala permasalahan maupun segala hal-hal yang membingungkan dari teman-teman semua selaku mahasiswa baru. Oke, saya tunggu di Satipis Muda 2024. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Ya, saya ucapkan selamat juga kepada mahasiswa baru yang sudah keterima khususnya di Fakultas Pertanian, sudah mendapatkan gelar sebagai mahasiswa. Selamat, kalian sudah bisa selamat berproses dan juga selamat untuk memulai kehidupan baru di dunia perkuliahan. Ya, mungkin itu saja ya para ketua podcast Sativa kita untuk kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam podcast Sativa Bersuara ini. Semoga kita selalu bertemu kembali dan juga mempererat silaturahmi sesama ormawa, baik itu dari BEM maupun ke ormawa-ormawa lainnya. Oke, saya moderator pamit undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi